La ba'su no ta'juli wuqu'i ahyana kai nasy'ur bi ru'yatil wuqu'i. Tak masalah jika sesekali kita terpaksa jatuh agar bisa merasakan indahnya bangkit. Ya, gitu. Jatuh yang masalah itu bukan masalah jatuhnya, tapi bangkitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tajwid menjelaskan hukum idgham. Idgham itu yaitu idkhul syai'in fi syai'. Memasukkan sesuatu pada sesuatu. Idgham menurut idgham menurut bahasa. Umum. Idgham menurut bahasa umum, memasukkan satu pada satu. Memasukkan tutup ya. Spidol kepada sebut idgham. Ya, sebut naon. Benang ke jarum idgham. Kelingking ke hidung idgham secara umum idgham. Sekali itu belah geus lah belajar teuing nya idgham. Itu memasukkan pokona idgham. Istilah anu bil harfi harfa ini harfan kasalam musyaddadah. Mengucapkan dua huruf menjadi satu huruf, sedangkan huruf yang kedua bertasydid. Jadi idgham itu memasukkan contoh ba, memasukkan satu huruf ke huruf ba, huruf kedua tasydid. Jadi seolah-olah satu dua huruf ini menjadi satu huruf ba yang bertasydid. Idgham. Ya, gitu. Jadi kan seperti keterangan ketika menyebutkan ujung spidol ketika sudah diidghamkan dengan tutupnya itu ujungnya tidak akan terlihat. Nah, idgham ya. Itu. Itu. Contoh gitu kan. Gitu. Tadi kan itu pikiran nanya. Nah, pembagian idgham nanti ada 3. Pertama idgham mutamatsilin, kedua idgham mutakarriben, ketiga idgham mutajanisan. Pertama idgham mutamatsilin yaitu dua hal yang sama. Idgham mutamasilen. Dua huruf, dua harf yang sama. Dua hal yang sama. Sama dalam arti dua. Sifat makhrajlan. Makhraj dan sifat. Makhraj huruf dan sifat huruf. Nah, berarti kudu ngajelaskeun makhraj jeung sifat. Engke eta mah itu. Karena mah idgham mutamatsilin itu memasukkan satu huruf masukkan satu huruf kepada huruf yang lain yang sejenis yang sama dalam sifat dan makhrajnya. Mun panjangna kitu bahasana. Ba kepada ba, contoh kan harfan sifatun mahrojan yang baik bermahrojan sifatnya artinya bertemunya dua huruf yang sama baik makhraj dan sifat. Berarti kudu ngajelaskeun makhraj huruf sifat huruf kita namanya dia kana. Seperti ba jeung ba, makhrajna sama teu? Pasti sama jabaekeun nya. Nah, makhrajna ba geus ulah ngomong tadi lieur nya tadi teh ya. Sifatnya sama teu? Sama aya sabaraha sifatna ya, geus kitu bae lah pokona. Ta jeung ta, kaf jeung kaf dan segala macam. Dalam dasarnya disebutkan infi sifati wal makhariji tafaq harfan fal mislani fihi ma. Contoh idrib bi'asok. Idrib bi'asok. Ada lapan idrib bi'asok. Memasukkan huruf ba yang pertama kepada ba yang kedua. Ba ini selalu bertas. Jadi idrib ditahan. Idrib bi'asok. Memasukkan ba kepada ba. Nah, ba yang pertama dimasukkan kepada yang ba kedua. Makanya dina Quran eta tasydid ba kadua. Tasydidnya karena diidghamkan ba kepada ba. Idrib bi'asoka ditahan. Dinya idrib jadi tadi teh ya idrib bi'asok tahan heulan ya. Ditahan heulan geus asupkeunnya. Idrib bi'asoka nya.
Kamu digunakan negara yang ini nanti ya. Nah, terus contoh berikutnya, nah itu. Bal memasukkan naon? Tinggal di materinya. Bal anahum memasukkan lam pada lam. Terus waqad dakhol memasukkan dal pada dal. Terus iz iz zahaba. Nah, diasupkan cicing geneulan ya. Gitu. Zahaba. Nah, jadi semua huruf dari alif sampai iya bisa diidgham kecuali pengecualian. Hukum idgham mutamatsilan tidak berlaku. Pada waw bertemu waw, ya pada iya. Berarti tadi itu ya. Waw jeung waw, ya jeung ya pengecualian. Itu tidak bisa masuk. Waw bertemu waw bertemu waw, iya bertemu iya. Itu tidak bisa menjadi idgham mutamatsilan. Karena kenapa? Ini huruf mad. Ketika diidghamkan maka madnya hilang. Ketika hilang madnya maka rubah makna. Lamun salah orang macana robah eta maknana. Nah, contoh isbiru wasobiru. Biru isbiru wasobiru. Nah, waw bertemu dengan waw, tidak dibaca isbiru waso, tidak, tetap panjang. Isbiru wasobiru. Karena kenapa? Waw ini ada huruf mad. Ketika diidghamkan maka hilang panjangnya. Leungit panjangnya apa jadi diunggulnya? Ya, jadi pendeknya itu. Pendek deui bae nya. Au it'amu fi yaumin. Fi yaumin. Fi nabenya. Fi yaum. Fi yaum. Nah, ya bertemu dengan ya. Maka tidak disebut idgham mutamatsilan. Karena kenapa? Ya itu adalah huruf ma. Jadi idgham mutamatsilan itu bertemunya dua huruf yang sama dari mulai alif sampai untuk iya mah itu. Gitu dan lah bisa diheurnya ya. Kecuali waw dan iya. Tidak boleh. Karena waw jeung iya itu huruf mad. Jadi keterangannya membaca tajwidnya idrib bi asoka. Hukumnya naon? Hukumnya apa? Idrib hukumnya idgham mutamatsilan. Memasukkan ba kepada ba. Idgham mutamatsilan itu idgham dua jenis yang sama dari makhraj dan sifatnya. Ba ketemu ba ya. Huruf ba ketemu dasarnya infi sifati wal. Nah, sampai kadinya beres sedang ya ajemnya. Gitu. Jadi tahu hukum, dasar, dalil dan dasarnya. Nah itu. Jadi sekali lagi idgham mutamatsilan itu bertemunya dua huruf yang sama baik makhraj dan sifatnya dari mulai huruf alif sampai ya kecuali waw. Iya, karena kenapa waw dan ya termasuk huruf mad. Jika diidghamkan maka madnya akan hilang, otomatis merubah makna. Gitu. Pokoknya wallahu alam. Allahumma arham. Fikih. Jumlah sunnah hayat kauli. Naon hayat kauli? Hayat kauli ya. Sunnah hayat ucapan kauli. Kauli ucapan fi'li kolbi hati ya, itu hati hanya di kauli lah.
akan ngucap heula ya. Gitu. Karek digawean, karek dihatean, Nah. Jadi sunnah di rokaat kedua karena rokaat pertama sudah dijelaskan ya. Terus intikal takbir intikal. Takbir intikal itu takbir perpindahan dari rukun satu ke rukun berikutnya. Ini intikal. Nah, takbir intikal takbir di mana coba ya? Maksud pertama takbir intikal di mana? Dari sujud kedua rokaat pertama menuju ke berdiri rokaat kedua. Allah Akbar. Tamu mulai rokaat kedua. Ya. Kadang kita rokaat sabar hatinya. Ya. Takbir intikal. Sunnah mengucapkan takbir intikal. Terus kapan mesti istihadah? Sebelum Fatihah. Allahu Akbar kan tahu jalan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Sudah. Terus non wakaf. Sunnah membaca Fatihah 7 kali berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Nah, 7 kali. Cuma tadi teh lamun kurang 7 kali ngan sakali tontonannya batal teh henteu. Karena sunnah. Sunnah itu tidak membatalkan, cuma fadilahna berko. Amin ya. Gitu. Kemana mun dapat 7? Ngep kan namanya. Bengek kita malah 7 mah. Terus kan ada sholat yang waktunya dikeraskan, waktunya dipelan. Ngomong sholat dikeraskan non sholat baik. Subuh. Nu pelankeun. Sekali ini dikeraskan. Mun subuh nak kabedangan. Fleksibel, jadi fleksibel ya. Aduh. Terus membaca waladhdallin. Amin. Sudah. Terus membaca surat. Walaupun satu ayat kemarin dijelaskan kan, tetap sah. Itu. Terbaca lagi atau sebenarnya mas sunnahnya. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Galau makmum, galau. Ya. Allahu Akbar imam. Brengsek jadi imam. Tiga prank imamnya santai-santai ya, baik. Nah, tapi bagusnya ketika sholat itu membaca surat pendek tapi sampai hatam, beres. Daripada membaca surat panjang ya, tadi hatam ya. Lebih bagus mana? Atau lebih semata daripada ente ya, dari itu. Allah, baca ulang. Allahu Akbar langsung ya Allah. Luar biasa. Nah, dari mana surat pang pendek mana surat pang pendek? Inna a'tayna contohnya. Kata apa itu surat tidak? Dan susunan ketika membaca surat itu ke bawah. Contoh kuliah kulhu ya. Rokat pertama kedua, rokat kedua kulhu. Itu susunannya. Kalau falak nas ya. Dan ada beberapa ulama yang ada yang mengatakan susunya itu dari banyak dan sedikitnya. Rokat pertama kalau falak, rokat kedua kalau binas, kulhu-nya jelas ada yang membolehkan. Gitu. Rokat pertama kalau falak, rokat ina atau ina tuh nah. Gitu. Rokat pertama tadi teh al-hakumut, kedua tadi teh al-asri gitu nah. Gitu. Ada yang membolehkan dari ukurannya, tapi bagus nama tadi teh lah tetap dengan susunan mushaf. Ya. Jadi rokat pertama Al-Baqarah, rokat kedua Al-Imran contohnya gitu. Terus mau ruku mau takbir ente. Terus kumaha tasbih ruku? Wabiham sabaraha. 3 kali. Terus Sami Allahu liman hamidah. Gitu. Arek naon eta? Arek naon? Ketika mau apa? Bangkit dari ruku mau i'tidal maca sami Allahu liman. Terus ketika naon? Ketika naon?
Rabbana lakal hamdu samawati wa min umasyid. Sabar kali? Sekali. Karena itu termasuk rukun qasir, pendek. Terus takbir intikal kita Allahu akbar, terus tasbih sujud. Mana tasbih sujud? Sabar kali? Terus terus Umar Robbi Firli, Robbi Firli. Sabar kali? Sekali baik, rukun qasir. Terus sarwa. Terus tasyahud. Ayat awal mata takbir inti. Terus 8. Sholawat. Sunnah membaca dalam tayat baca bareng at-tahiyatul mubarakatus sholawatu eta termasuk sunnah kauli. Urang KBB wajibnya. Itu mah tahiyat sampai ke akhir wajibnya. Mending kira gitu daripada ditekan sunnah KB batal kayaknya. Terus assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatuh. Karena ada yang tidak dimarifatkan. Assalamu alaikanya. Gitu. Terus asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna. Terus Allahumma sholli ala sayyidina. Ini utama sayyidina itu sunnah kauli. Terus naik dari Allah. Nah, disusunkan sunnah hayat kauli dalam rakaat kedua. Tujuan salah satunya minimal ketika kita sholat. Kalau memang kesulitan untuk khusyuk, minimal mengingatkan pekerjaan waktu sholat. Ini rukun, ini sunnah kauli, sunnah hayat, sunnah fi'li, sunnah kol, minimal gitu, minimal ya, gitu, gitunya. Ya kernaon jadi ya. Ya, gitu. Makanya disusunkanlah. Gitu. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengetahui ilmu tersebut makin bertambahnya, makin meningkat bertambahnya kualitas sholat kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena bertambahnya kualitas atau kudu dibarengi ilmu, harus dibarengi dengan ilmu. Paham ya? Talar namanya. Itu. Ya takbir ngadeg maca Fatihah manina. Nah, itu rukun sholat yang dirangkum dari rakaat pertama sampai rakaat keempat. Kita bahas tiap rakaat kan ya. Kita terus tauhid. Terus artinya kemarin sudah menjelaskan di Mauqif Aqaid yang 48, sekarang dua lagi 49, yaitu kita wajib mendekatkan la ta'thir la syai'in kainatin bitobi. Wajib bagi segala mungkin bahwa ia tidak memberi bekas dengan tabiatnya. Tidak ada efek dengan tabiat. Beda jeung urang. Ya, tadi itu ya. Terus main bola baca capek, geus dar seueuh ya. Itu. Nah, itu. Luar biasa. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak akan merasa lelah ketika memberikan Rahman Rahim kepada hambanya. Wah, ya. Gitu. Man hamba. Itu gitu tadi ya. Nah,
Mana buktinya? Allah tetap memberikan rezeki, memberikan kehidupan mungkin kepada orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah. Ya kan? Mun urang jangan takut. Nah, dan yang 50 wajib menekankan bahwa segala mungkin balikan kelawanan dari 48. Jadi jumlah aqaid itu 50 wajib, sifat wajib di Allah ayat seberapa? 20. Sifat mustahil di Allah 20 tambah 20 40. Sifat muhal, sifat wenang di Allah naon? Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Ditambah 9 sifat yang sudah dijelaskan tadi. 41 tambah 9 50 aqaid, dan itu harus dikumpulkan dalam satu kalimat la ilaha illallah. Hadirkan 50 aqaid. Ya Allah. Ya. Gitu. Ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Nah, kita jelaskan di harapnya. Jadi intinya logika seperti itu. Nanti dijelaskan mana? Ada kaitan. Kemarin kan ada kaitan antara satu sifat dengan sifat lain. Kayak kudrot irodat. Kudrot iro sering mendengar ada yang berceramah MC segala macam dengan kudrat irodat Allah. Karena kudrat irodat itu adalah satu sifat yang mutalak, yang berkaitan. Kudrat artinya apa? Kudrat kuasa. Irodat mana? Kudrat itu udah berkuasa, kuasa, ya, mampu, ya kan? Itu. Irodat apa artinya? Mau, dah. Nah, contoh, ketika kita mempunyai hajat, kebutuhan, mempunyai keinginan, naon contohnya, ya, kawin, naon contohnya, nah, tadi itu ya, menurut keyakinan kita, Allah kuasa tidak mendatangkan jodoh untuk kita, ya, please Allah kan, itu, ya kan disebutkan ya, itu, jangankan hal yang kecil, ya, merubah ombak di lautan, ya, itu bisa. Cuma yang menjadi masalah keyakinan kita yang gitu. Ya. Nah, beres itu kan ketika puasa itu jadi masalah. Mau tidak Allah mau mendatangkan jodoh untuk kita? Hah? Ya, kaitan. Berarti kunci ada. Dua-duanya kunci ayat. Kunci yang pertama, ketika kita meyakini kudrat irat Allah. Bagaimana? Yakinkan dalam hati bahwa tidak ada kekuatan selain Allah Subhanahu. Siap. Ya. Ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan ya. Gimana baik ya datang nah. Ya, tapi kumaha ari cicing bae mah tuh. Berangkat ya Allah, mudah-mudahan aku meyakinkan kekuasaanmu sangat luar biasa. Datangkanlah keinginan, kabulkanlah keinginan atau hajat hamba. Hamba ingin menjalankan ibadah umroh contoh. Nah, yakin apapun jalannya Allah akan ketika Allah mengatakan mampu, kun fayakun akan terjadi. Setelah berdoa, beres. Gawe gaji leutik, kerja gaji sedikit. Di mana umroh aja mahal umroh banyak. Nah, aya osok kita aya. Nya eta. Nah, gitu. Kan meyakini tadi bicara meyakini, sekarang kan bicara meragu. Nah, mana udah bener? Eta. Sering teh jadi gitu. Itu sering biasa. Coba bayangkan, kita sebagai manusia, ketika kemampuan kita diragukan seseorang, coba ya. Ya. Untung Allah Rahman Rahim, ya. Gitu. Dan yang masalah, ketika kita meragukan kekuasaan Allah, pernah tuh orang minta hampura. Ya. Seharusnya ada yo. Di alam dunia ini sih al-malu mali wa furqur iyali wal jannah tadi semua milik Allah. Harta, manusia, ya, surga sekarang milik Allah dan yakin pasti Allah mampu. Ya, pasti. Yang tidak mampu adalah kita tidak meyakini. Coba kamu tidak meyakini kemampuannya, itu hukumnya. Ya Allah. Oh, ya Allahnya. Mana buktinya Allah Maha Kuasa? Adanya bumi dan seisinya. Diurus oleh Allah. Bukan hanya menciptakan tapi mengurus. Kita diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi tadi teh tengeuh, ya. Nah, seperti pertamanya ketika kita meyakini kudrat, yakini Allah.
seyakin-yakinnya. Tidak ada keraguan lagi di dalam hati bahwa Allah yang menjadikan segala hal itu terjadi. Dan ketika sudah kudrat Allah sudah bekerja, pasti terjadi. Nah, irodat. Nah, kan kedua, belum tentu hasil sebelum irodat. Ya kan? Yang jodoh. Ya, disiapkan kalau jodoh nama. Memang disiapkan. Ya kan? Tapi Allah daik tinggal datangkan. Nah, bagaimana ikhtiar kita untuk itu? Nah, setelah ikhtiar itu, pertama yakin ke Allah, yang kedua lakukan sesuatu hal yang memang harus dilakukan. Lakukan. Buktikan kepada Allah. Mana contohnya? 5 karya. Sahadat, meyakinkan tiada Allah, tiada Tuhan selain Allah. Ya, aku bersaksi, aku meyakinkan. Itu kan? Ya, tiada Tuhan selain Allah. Saya tak. Panghese-hese. Ya, terus bentuk iradnya tadi Allah akan melihat kita. Benar tidak ucapan kita? Benarkah doa-doa kita? Salat. Lakukan salat. Ya, kalau dia. Salat sunnah, salat wajib, salat sunnah, berdoa, ya kan? Terus zakat, bersedekah, puasa, ya, demo, ya, benar-benar. 3, berkunjung kepada orang alim atau mungkin jarah segala macamnya. Nah, 5 perkara ini kita lakukan berarti Allah akan melihat, berarti dia benar-benar sungguh-sungguh. Dan kebanyakan kita setelah berdoa tidur beres, ya. Ya, tidak membuktikan tidak bersungguh-sungguh. Jadi hasilnya ketika kudrat itu yakinkan bahwa di dalam hati tidak ada Tuhan yang bisa mengijabah, mengkabul doa kecuali Allah. Ketika iradat itu akan kita diundang dengan kita berikhtiar melakukan sesuatu hal yang Allah ridhoi. Itu tadi tahun 5. Ya. Ada gak seseorang yang hanya berdoa tapi tidak ada action? Itu ngadoa besi namanya gitu ya. Makanya ternyata Sayyidina Ali pernah melihat salah satu sahabat yang berdoa salat 2 rakaat tapi doanya panjang. Tepak Sayyidina, "Woi, isin dia nya." Dikeuna. Tuh ka isin. Iya. Lah salat kan orang salat teu doa itu Bu. Ya kadang-kadang kita manusia tuh selalu menuntut hak, tidak menunaikan kewajiban. Ya, ari hakna we nya. Aku juga hambamu kan, itu. Jadi benar gitu ya. Berarti kudrat. Jadi introspeksi di mana ya? Kudrat iradat. Allah kuasa. Ya. Allah berkuasa, tapi ada iradat. Ya. Allah pun mau tidak untuk menghasilkan hajat. Secara logika kecil, ya, besar apa kecil hajat kita di hadapan Allah? Ayana naon artinya ya. Kenapa kita galau? Bukan masalahnya yang galau, tapi kenapa? Tadi disebutkan bukan masalahnya yang besar sehingga kita membuat pusing, galau dan segala macam, tapi perahunya yang kecil. Ya, kita berangkat naik perahu ke pantai lautnya. Bisa gak kita menguasai laut, laut, ombaknya jangan gede-gede deh ya. Ya, jangan gede-gede ombak, ya. Ya, bisa tuh dikuasai. Berarti ketika ada terjangan ombak yang diperhatikan oleh kita bukan menguruskan masalah ombak, tapi perbaiki kapal kita supaya ketika ada ombak badai segala macam tetap kokoh, ya, di dalam terjangan ombak. Dan orang-orang yang memang kuat itu bukan orang yang tidak pernah diterjang ombak, tapi orang-orang yang kuat itu orang yang tidak diterjang ombak dan dia tetap kokoh berdiri seperti karang, ya. Cuek weh nya dikira. Makanya kenapa? Bukan tidak ada masalah yang baik itu. Ketika baik itu seseorang yang ketika ditimpa masalah, ujian yang segala macam tetap kuat, tegar ketika ada masalah. Justru ketika kita hidup tanpa masalah tanda tanya. Ya, gitu. Gue tadi masalah ya. Gitu. Itulah. Betul. Soalnya terus terakhir solve. Terus kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Tahir rabbika ahsin lil walid. Cabang iman yang ke-55 adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Orang tua
Ada pertama orang tua yang memang melahirkan kita, ibu bapak kandung kita. Ada lagi yang memang dilahirkan oleh seseorang tapi diurus oleh orang lain, ya, ibu kan diurus sarua. Ada juga orang tua yang memberikan anaknya kepada kita. Nah, karena, Hah? Nah, karena mitoha, mertua, ya. Nah, kalau kita bagi abang can boga lieur aing mikiran kita bagi. Gitu, can boga sih lieur. Ya. Dan ada orang tua lagi yang memberikan ilmu agama kepada kita, yaitu guru. Eta kan, gitu. Guru mitoha, ulah mitoha nyeri sedih ya tamanya. Ya, orang tua geus orang tua teh maksudna itu nya. Gitu, nya. Dan orang geus tua nya, orang tua gitu. Gitu. Karena tadi di dalam ayat Quran disebutkan An-Nisa ayat 36, Abdullah wala tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsan. Dan berbuat baiklah kepada orang tua. Baik orang tua, guru ratu ngatua karonya. Gitu. Nah, itu termasuk guru adalah abun fiddin yang bisa menyambungkan kita tahu urusan agama segala macam dari guru kita. Makanya itu disebut bapak di dalam agama. Bapak orang iya nya. Mitoha atau numerenya gitu. Anak-anak terus diperkuat dengan hadis Al-Quran dan ayat, ya. Bahkan ada beberapa walau ufin wala rumahnya kepada orang tua itu jangankan berkata-kata kasar, mengatakan ya. Coba tolong belikan ini nah itu. Ya tapi hese ya. Ya Allah. Gitu. Dan dalam hadis disebutkan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kedua orang tua lebih baik pahalanya daripada pahala sholat. Pahalanya ulah dipikirnya tuh kudu sholat lah. Ya enggak salah. Pahala nak lebih baik. Sedekah, puasa, haji, umroh dan jihad fisabilillah. Jihad di jalan Allah. Ini menggambarkan sangat penting berbakti kepada orang tua. Kalau masih ada orang tuanya, berbaktilah sebaik-baiknya kita berbakti menurut akhlak dan kebiasaan, tata krama ucapan dan tingkah laku. Kalau sudah tidak ada, seringlah kita berbuat kebaikan-kebaikan, berdoa dan segala macamnya sehingga orang tua kita yang tidak ada merasa bangga dengan anaknya yang masih hidup. Ya, itu dilaknat urusan nantinya bahaya. Terus seyogi guys langsung. Nah, jadi ketika seseorang yang bertujuan ingin bersedekah untuk mempersembahkan, pahalanya dipersembahkan kepada orang tua. Double. Kita sebagai anaknya dapat pahalanya, kedua orang tua dapat pahala, menang dua dan laginya. Bahkan ketika anak mah tidak usah dipersembahkan, ya pasti nyampe ya kekuatan luar. Sampai ada di keterangan doa walid liwaladi, doa ambil bani sore. Doanya walid orang tua kepada anaknya seperti doanya para nabi nabi Bani Israilnya kepada umatnya. Pertanyaan, doa nabi pasti ijabah tuh. Pasti ijabah tuh. Pasti. Ya. Ya, kamu Bani Israilnya. Nah, berarti doa nabi kepada umatnya akan diijah. Doa orang tua kepada anaknya pasti ijabah. Disamakan kan? Dimisilkan. Luar biasa tuh. Bagaimana kalau orang tua saya bodoh? Walaupun bodoh. Bagaimana kalau orang tua saya pikun? Walaupun pikun. Bagaimana? Apapun kondisinya. Menurut penting doa. Karena doanya orang tua. Baik guru, ya kan? Orang tua tadi, baik guru,
ibu atau bapak kita atau mertuanya, ibu asuh, asuh itu doanya seperti doanya para nabi kepada umatnya di dalam wajah sebenarnya di dalam ijabah doanya. Gitu. Makanya ayah nyanyinya, ayah nyanyi nah tadi itu, nah itu ya. Disebutkan tadi itu surga di bawah telapak kaki ibu. Ya. Dek jarah kukulilan kama mana baik ya mual panggih eta dilewat nah ya. Awas. Hmm. Makanya nah, perbandingan antara ibu dan bapak dalam hadis disebutkan ibu, ibu baru lebih abdul ibu. Kenapa? Ketilu berarti ibunya. Ya, itunya. Saya tahu maksudnya kan. Pikirkannya baik. Terus. Ras man hajja anu di ba'da fati kataballahu liwalidi hajatan wa kataballahu la bara'atu minan nar. Barang siapa seorang anak menghajikan badal haji berarti kan? Membadal hajikan orang tuanya yang belum haji. Contoh orang tua kita meninggal, belum berangkat haji kita badalkan, maka orang tua kita tersebut itu akan mendapatkan gelar haji. Untuk kita apa? Akan diselamatkan dari siksa api neraka. Ya, gitu. Badalkan tuh, ya. Mencet badalkan, ya, gitu. Makanya pahala luar biasa badal haji. Terus, jadi pahalanya orang tua kita walaupun karena memang dipotong terpotong umur belum melaksanakan ibadah haji dibadalkan oleh anaknya, maka orang tua kita yang sudah meninggal itu akan mendapatkan gelar haji, ya. Gitu. Batu nisan tambahan. Ya, hajinya. Pahala untuk anaknya itu akan dibebaskan dari api neraka. Dibebaskan oleh Allah dari neraka. Luar biasanya. Gitu. Terus. Nah, ada contohnya seseorang yang memang ibunya udah tua rentan. Sudah tidak bisa bergerak apa-apa. Nah, gitu ya. Diuruslah oleh anaknya. Syarat urus kudu ikhlas. Ketika tidak ikhlas seperti itu ya, indung mah hayang ibu ingin tetap bersama, anak mah ih ira payah. Nah, cai itu nya. Ieu bosan aing urusan aja. Dir ayeuna dieukeuna. Ya, tawa saja teh aya ditu sabar teh mah nya. Itu ya. Anak sampai teu lah urang mah. Ya, mhm. Makanya jadi istilahnya kita termasuk salah satu surga di bawah kaki ibu itu orang tua adalah makanya guru ratu ngatu karo kan guru itu kan abun fiddin ya orang tua dalam agama kalawat ka guru atau lain dia urusan sama ibu. Nah, makanya kita disebutkan guru itu yang menyambungkan sanad ilmu kita kepada dari kita ke guru kita ke guru kita ke guru kita pasti nyambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya asal Google be guru ya itu nyambung ke mana ya. Nah ketika Rasul mendapatkan ilmu dari Allah melalui peletaran malaikat Jibril nyambung ke Allah kan orang tua kita menyambungkan silsilah keturunan kita silsilah tanjakan katanya dari kita ke bapak kita ke bapak kita ke bapak kita bapak di bapak di bapak di bapak di bapak di nyampe ke mana pasti itu mungkin di belahan batu ya di gitu itu mungkin Nabi Adam diciptakan usaha Allah Subhanahu gitu kan straight nah, itu modal hidup orangnya itu guru jeung orang tua beres ya tuh pan hese tangga bakti ka dieu teh nya gitu hayang ngalawan bae nya gitu
Makanya kenapa? Tidak ada lagi lah ketika memang kita mengalami terpuruk, jatuh yang segala macamnya, doa yang terbaik adalah doa guru dan orang tua. Kalau seseorang mengalami kegagalan, pasti tidak dalam kehidupan mereka kegagalan. Pasti. Bukan masalah gagal. Ya. Kenapa kita dibuat gagal oleh Allah? Karena supaya nikmat merasakan bangkit. Kenapa kita bisa merasakan sakit? Ya, karena supaya lebih nikmat ketika merasakan sehat. Kenapa kita merasakan sakit hati? Iya, ya. Iya, kan gini, sesuatu hal tidak akan jelas rasanya ketika kita belum merasakan lawan jenis tersebut. Ya, gitu. Makanya ketika enak, kita harus mengatakan merasakan tidak enak supaya kita bisa benar-benar menikmati enaknya tersebut. Ya, gitu. Ketika kita tersakiti, rasanya apa? Supaya kita benar-benar bisa menyakiti. Salah. Ya. Supaya kita bisa merasakan bahagianya ya. Gitu. Memang itu seperti itu ya. Seperti lapar. Supaya kita bisa menikmati indahnya kenyang. Ngerti tidak? Jangan ditolak. Terima, rasakan ya gitu. Ya. La ba'su no ta'juli wuqu'i ahyana kai nas'abir wuqu'i. Tak masalah jika sesekali kita terpaksa jatuh agar bisa merasakan indahnya bangkit. Ya, gitu. Jatuh yang masalah itu bukan masalah jatuhnya, tapi bangkitnya. Hah? Gagal. Karena itu gagal banget sih, Pak. Gitu. Tanya orang-orang yang berhasil dalam hal apapun. Orang-orang yang berhasil dalam pendidikan, dalam duniawi, dalam apapun, itu pasti pernah mengalami kegagalan. Contoh orang yang belajar. Seorang belajar, santri belajar menghafal kitab Alfiyah, contoh kan? Gitu. Pernah gagal? 10 bet, 20 bet, 100 bet, ya, 500 bet, 700 bet, gagal. Ulang deui, gagal, ulang deui, gagal, ulang deui, teruskan sampai berhasil. Mundai. Ya, muntah geus bae gitu nya. Dan seseorang yang dalam usaha pasti mengalami kegagalan. Pasti usaha gagal, bangkit nih, gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi. Kenapa? Supaya bisa menikmati nikmatnya bangkit ketika dia sukses teh benar disyukuri. Ya. Seorang juara pasti pernah kalah tuh. Nah, contoh juara dunia, non bulu tangkis non. Ya. Bulu tangkis non. Topik Hidayat ya. Itu. Pernah gagal tuh, pernah kalah tidak? Orang mati lokalnya. Gitu. Itu. Petinju, Mike Tyson contohnya. Itu, petinju dunia. Nah, pernah kalah tidak? Pernah. Gitu. Karena kenapa? Dari kekalahan tersebut mereka belajar supaya bisa jadi pemenang berhasil. Nah, sekarang kita gagal terus tuh. Gagal. Mungkin ayah jodoh tenang baik. Bosnya. Tuh. Boleh ditanyakan kepada orang yang sudah berumah tangga sekarang, pernah ngalamin gagal tuh? Ya, pasti. Ya, teruskan, bangkit ya. Coba lagi terus ya. Asal galau. Lah, lalaki bae lah ya. Semua wanita sama mending lalaki bae. Ya. Laki-laki yang sedang mencari seorang pasangan dengan tujuan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sering mereka kegagalan. Karena kenapa? Mutiara itu adanya di dasar laut yang paling dalam. Gitu. Mutiara harus menyiapkan nanti kapal heulana, nyelam heula eta kita tatu menang ya. Terus aya goga segala macam. Ibarat tadi teh mencari jarum emas di tumpukan jerami. Ya kan? Di mana ya Allah, di mana? Teruskan ya. Gagal. Dan akhirnya ketika kita tidak menyerah, pantang menyerah, insya Allah akan berhasil. Kecuali menyerah laki-laki yang sedang mencari wanita untuk jadi pasangannya, karena menyerah semua wanita sama, akhirnya saya memilih laki-laki. Ya Allah. Ya. Menyerah. Atau sebaliknya perempuan yang sering disakiti oleh laki-laki, sekali disakiti teruskan ya.
pasti ada keindahan di akhirnya. Kenapa kita untuk di kenapa kita merasakan sakit? Allah mengizinkan kita merasakan sakit karena supaya kita lebih nikmat ketika ketika merasakan kenikmatan. Lebih nikmat, senang, itu senang udahnya gitu. Nah, gitu. Makanya disebutkan terus ya. Dan Allah putus asa. Semua laki-laki sama. Menikah lah. Menikah jangan ya. Makanya seperti itu. Pasti ada cara dan jalan untuk kita bisa bangkit. Yang penting jangan punya berpikiran putus asa. Putus asa adalah termasuk orang-orang kafir. Ya, awas hati-hati. Gagal, terjatuh, wajar. Ya, terjatuh naon? Bangkit lagi. Jatuh deh, bangkit deh. Ya, sampai benar-benar. Tah, lamun geus kapotong ku aja. Tah, eta. Ya, ya Allah, minimal lah. Geus usaha gitu ya, geus usaha aja ieu kena. Ya, gitu. Selalu ada harapan, selalu ada semangat. Jadi jangan merasa putus asa ketika memang kita merasa ditinggalkan. Ya, karena kenapa? Semua orang meninggalkan kita. Pada intinya Allah lah yang akan membereskan masalah itu. Nah itu, tenang baik, santainya gitu. Curik ya. Ya. Jadi belajarlah dari sebuah kegagalan dalam hal apapun. Ulah kan dia baik pikir kan dia semangat kan dia ya. Dalam hal apapun, kegagalan itu lakukan. Ya. Kegagalan itu lakukan terus. Kegagalan itu lewati kegagalan-kegagalan tersebut. Biar kita bisa belajar dari setiap kegagalan dan kegagalan. Ya, sehingga kita bisa menebus setiap merasakan sebuah keberhasilan atau kesuksesan dalam semua bidang. Ya. Karena kenapa? Sejatinya orang yang tidak pernah gagal itu orang yang tidak pernah berjuang. Ya kan? Itu ya kan, tidak pernah berjuang atau mau eleh lah tadi itu ya. Gitu. Karena kenapa? Al hayatu hidup adalah sebuah perjuangan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita untuk menerjang semua halangan dan rintangan ya. Sehingga kita bisa menjadi pemenang yang sejati, sehingga bisa kita berhasil di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.